Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana, nomor induk mahasiswa 20000005179 dari kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan lembar kerja mahasiswa mengenai listrik, statis, dan dinamis. Untuk tanggal pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2021. Jam pelaksanaan dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Jadwal pelaksanaan: 1. Menyiapkan alat hari Jumat 26 Juni 2021. 2. Merancang rangkaian listrik hari Minggu 27 Juni 2021. 3. Mengerjakan kegiatan 1 hari Minggu 27 Juni 2021. 4. Mengerjakan kegiatan 2 hari Senin 28 Juni 2021. 5. Mengerjakan kegiatan 3 hari Senin 28 Juni 2021. 6. Mengerjakan diskusi hari Senin 28 Juni 2021. 7. Membuat simpulan hari Selasa 29 Juni 2021. 8. Melakukan presentasi melalui aplikasi Zoom hari Selasa 29 Juni 2021. Untuk tujuannya: 1. Merancang rangkaian listrik sederhana. 2. Menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. 3. Menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. 4. Menghitung energi dan daya listrik. 5. Menghitung biaya pemakaian listrik. Untuk alat dan bahan: pertama, simulasi PET berfungsi. Membuat simulasi listrik, statis, dan dinamis. Jumlah 1. Kemudian, kabel, fungsinya, tempat mengalirnya elektron dan arus listrik, jumlah secukupnya. Kemudian, baterai, fungsi, sumber energi, jumlah secukupnya. Kemudian, lampu sebagai hambatan, jumlah secukupnya. Kemudian, amperemeter, fungsinya alat ukur kuat arus listrik, jumlah secukupnya. Untuk prosedur kerja, kegiatan 1. Membuat rangkaian tertutup dan terbuka. 1. Pelajari tutorial penggunaan PET pada video berikut. Kemudian 2. Silakan buka aplikasi PET Interactive Simulation pada laman berikut. Pilih subjek fisik, kemudian electricity, magnet, dan circuit. Kemudian circuit construction, gate, DC virtual lab. Ketiga, rancanglah susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PET sehingga lampu dapat menyala. Kemudian keempat, capture rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyala lampu. Bandingkan keduanya. Kelima, bandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut, tuliskan hasilnya di tabel hasil pengamatan. Kemudian keenam, klik tampilan arus konvensional, amati arah arusnya dan tulis hasil pengamatanmu. Kegiatan 2. 1. Pada kegiatan 1, Anda telah berhasil menyusun rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu. Gunakan rangkaian ini untuk mengerjakan langkah 2. 2. Tambahkan ampermeter pada rangkaian, lalu ukur kuat arus listriknya dan amati nyala lampunya. Tulis di tabel hasil pengamatan. Ketiga, capture rangkaian dan beri nama rangkaian. A. 4. Lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt. Beri nama rangkaian B, C, dan sebagainya. Kemudian, kelima, ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaian. Keenam, hilangkan baterai dari rangkaian. Kemudian sambungkan kabel dan tutup saklar, amati keadaan lampu dan saklar. Kemudian ketiga, kegiatan ketiga, silakan buka aplikasi PET Interactive Simulation pada laman berikut. Pilih subjek psikis, elektrik, magnet, dan sirkuit, kemudian circuit construction, DC virtual lab. Kemudian rangkailah alat-alat percobaan yang terdapat dalam virtual laboratorium PET seperti gambar rangkaian di bawah ini.
Ini gambar 1, 2, dan 3. Kemudian, selanjutnya pasangkan ampermeter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Kemudian, tuliskan hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan. Terakhir, tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula yang tertera pada tabel hasil pengamatan. Yang E, hasil pengamatan kegiatan 1. Yang pertama, yang A, capture-nya sebagai berikut: besar tegangan 1,5 volt, kuat arusnya 0,15 ampere. Kemudian, yang B, capture 3,0 volt tegangan, kuat arus listriknya 0,30 ampere. Yang ketiga, capture-nya 4,5 volt untuk tegangan, kuat arus listriknya 0,45. Yang D, tegangannya 9,0 volt untuk kuat arus listriknya 0,90 ampere. Kelima, E, untuk tegangannya 7,5 volt dan kuat arus listriknya 0,75 ampere. Hasil pengamatan kegiatan 3. Yang pertama, kuat arus 2,70 ampere, tegangan 9,00 volt, daya 24,3 watt, energi 243 joule untuk 10 second, kemudian energi untuk 20 second 486 joule. Untuk yang kedua, kuat arus 0,60 ampere, tegangan 9,00 volt, daya 5,4 watt, energi untuk 10 second 54 joule, untuk 20 second 108 joule. Yang ketiga, kuat arus 0,30 ampere, tegangan 9,00 volt, daya 2,7 watt, energi untuk 10 second 27 joule, energi untuk 20 second 54 joule. Diskusi. 1. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik tertutup. Kemudian 2. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Pada rangkaian listrik tertutup, elektron yang terdapat di dalam kawat penghubung mendapatkan energi untuk bergerak dari arah kutub negatif menuju kutub positif yang dihasilkan oleh baterai. Kemudian melewati lampu. Hal inilah yang menunjukkan bahwa listrik dari kutub negatif ke positif dapat menyebabkan lampu menyala. Ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan antara besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan adalah semakin besar sumber tegangannya, semakin besar kuat arus listriknya. Kemudian, semakin kecil sumber tegangannya, maka semakin kecil juga kuat arus listriknya. Untuk yang keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 kolom dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Diketahui Q sama dengan 0,6 kolom, T sama dengan 60 second, ditanya I sama dengan I atau kuat arus sama dengan Q per T. I sama dengan 0,6 dibagi 60. I sama dengan 0,01 ampere. Jadi jumlah arus yang mengalir pada kawat adalah 0,01 ampere. Yang kelima yaitu berdasarkan pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Kemudian inilah grafiknya. Yang keenam, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik?
Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik apabila pada hambatan tetap kuat arus bertambah besar, maka nilai tegangan pun bertambah besar. Tetapi bila kuat arus berkurang, maka nilai tegangan pun berkurang. Yang ketujuh, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom, T sama dengan 10 second atau T sama dengan 20 second. Kemudian, inilah grafiknya. Untuk nomor 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Hubungan antara kuat arus listrik dan energi listrik, yaitu energi berbanding lurus dengan arus listrik. Artinya, jika arus listrik semakin besar, maka energi listrik juga akan bertambah besar. Yang ke-9 yaitu, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Diketahui, R sama dengan 24 ohm, V sama dengan 204 volt, T sama dengan 30 second. Ditanya W sama dengan B pangkat 2 T per R, W sama dengan 240 pangkat 2 dikali 30 per 24. W sama dengan 72.000 Joule. Kemudian menjadi 72 kilojoule. Jadi besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater adalah 72 kilojoule. Untuk nomor 10, pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Untuk 1 kWh sama dengan Rp 100. Satu buah lampu pijar 100 watt menyala 10 jam, biaya listrik yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga tiap kilowatt hour Rp100, maka penggunaan energi listrik suatu rumah 1 bulan 30 hari. Untuk 1 buah lampu pijar 100 watt menyala 10 jam, maka 1 dikali 100 dikali 10 dikali 30 sama dengan 30.000 watt hour, sama dengan 30 kilowatt hour. Harga tiap kWh yaitu Rp100. Rekening listrik yang harus dibayarkan selama 1 bulan yaitu 30 kilowatt hour dikali Rp100, sama dengan Rp3.000. Jadi, untuk simpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Rangkaian listrik yang bisa menyala lampu adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik dalam rangkaian dapat mengalir, saklar tertutup. Sedangkan rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian alat-alat listrik demikian rupa sehingga tidak terjadi aliran listrik. Dalam rangkaian tersebut juga rangkaian terputus atau saklar terbuka. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.